Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Kak? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita mulai lagi pembelajaran matematika kita di kelas 5. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, sebelum belajar marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai penjumlahan pecahan. Ya, yang pertama kita akan membahas penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Ya, caranya untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut sama, kita cukup menjumlahkan pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Misalnya ada contoh seperti ini. 4/12 ditambah 3/12. Kalian lihat penyebutnya sama atau tidak? Iya, penyebutnya sama, yaitu 12. Nah, tadi caranya jika penyebutnya sama, maka kita langsung jumlahkan pembilangnya saja. Maka 4/12 ditambah 3/12 sama dengan 4 ditambah 3/12 sama dengan 7/12 ya. Selanjutnya menjumlahkan pecahan berpenyebut beda. Caranya untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut beda, kalian terlebih dahulu harus menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Setelah penyebutnya sama, kemudian kalian jumlahkan pembilangnya. Contoh, 3/4 ditambah 2/5. Cara penyelesaiannya, kita lihat. Karena penyebutnya di sini tidak sama, maka kita harus cari KPK-nya dulu untuk menyamakan penyebutnya. Ya, masih ingat kan KPK itu apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Kita cari KPK dari 4 dan 5. KPK 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Kemudian KPK dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Nah, setelah kita temukan KPK-nya, maka penyebutnya kita ganti menjadi 20. Ya, karena KPK dari 4 dan 5 ini adalah 20. Kemudian 3/4, supaya penyebutnya 4 ini menjadi 20, kita harus kalikan dengan 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. 3 dikali 5, 15. 4 dikali 5, 20. Kemudian 2/5. Penyebutnya 5, supaya menjadi 20, maka kita kalikan 4. Pembilangnya juga demikian, harus dikali 4. Maka 2 dikali 4, 8. Kemudian 5 dikali 4, 20. Nah, setelah penyebutnya sama, maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya. 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 3/4-nya kita ganti. Jadi 15/20. Kemudian 2/5-nya kita ganti menjadi 8/20. Karena penyebutnya sudah sama, pembilangnya bisa kita jumlahkan. Berarti 15 ditambah 8/20. 15 ditambah 8, 23/20. Selanjutnya, penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran? Kita harus merubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, sebelum kita jumlahkan, kita harus mengubahnya pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu untuk memudahkannya. Ya, misalnya ada contoh seperti ini. 1/1/2 ditambah 2/1/3. Nah, cara penyelesaiannya, kita rubah dulu pecahan campuran tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa.
Nah, pada pertemuan minggu lalu, ini sudah jelaskan bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, yaitu dengan cara mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat ditambah pembilang. Berarti 2 dikali 1 ditambah 1, sedangkan penyebutnya tetap, yaitu 2. Kemudian 21/3 kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu kalikan penyebutnya dengan bilangan bulat, 3 dikali 2, kemudian ditambah pembilang, 3 kali 2 ditambah 1. Ya, menyebutnya 3. Kemudian 2 kali 1 ditambah 1, yaitu 3, penyebutnya 2. Kemudian 3 dikali 2 ditambah 1, 7, penyebutnya 3. Nah, setelah kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, ya, untuk menjumlahkan yang tadi slide sebelumnya, setelah kita rubah jadi pecahan biasa, kita cari KPK-nya, ya, kita samakan penyebutnya karena ini penyebutnya masih berbeda, ya. Yang ini 2, kemudian yang ini 3. Jadi kita harus cari penyebutnya disamakan terlebih dahulu, ya. Kita cari KPK 2 dan 3. Nah, KPK 2 dan 3 yaitu bisa kita kalikan dengan 3, ya. KPK 2 dan 3 itu adalah 6, ya. Berarti 2 dikali 3 6, kemudian 3 dikali 3 9. Kemudian 7/3, 7 dikali 2 14, 3 dikali 2 6. Jadi KPK-nya penyebutnya ini sudah sama, ya. KPK dari 2 dan 3 itu 6. Nah, setelah kita cari KPK-nya, maka kita ganti angkanya, ya. 9/6, jadi 3/2 kita ganti dengan 9/6, kemudian 7/3-nya kita ganti dengan 14/6. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, baru kita jumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 14 dengan 23, penyebutnya 6. Nah, karena tadi bentuk awal soalnya adalah campuran, maka hasilnya harus kita rubah juga ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi 23/6 ini kita rubah ke dalam bentuk campurannya seperti ini, ya. 6 dikali 3 ditambah 5, jadi 23/6. Jadi 1/2 ditambah 21/3 sama dengan 35/6. Selanjutnya yaitu menjumlahkan bagian bilangan bulat dan pecahan secara terpisah. Jadi ada 2 cara untuk menjumlahkan pecahan campuran dengan pecahan campuran, ya. Cara yang kedua yaitu dengan cara menjumlahkan bilangan bulat dan bilangan pecahannya secara terpisah. 1/2 ditambah 2/1/3. Cara penyelesaiannya tadi dikatakan jumlahkan bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya ini adalah angka yang di depan sini, Kak. 1, kemudian yang ini adalah bilangan bulatnya 2. Berarti 1 ditambah 2. Kemudian bilangan pecahannya 1/2 dijumlahkan dengan 1/3. Nah, 1 ditambah 2, 3. Kemudian 1/2 ditambah 1/3 ini kita samakan penyebutnya, ya. Kita cari KPK dari 2 dan 3. Nah, KPK 2 dan 3 ini adalah 6. Maka 1 dikali 3 3, kemudian 2 dikali 3 6. Karena KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka penyebutnya kita ganti dengan 6. Kemudian begitu pula dengan 1/3, penyebutnya ini 3, maka kita rubah ke dalam bilangan 6, maka 3 dikali 2 6, kemudian 1 dikali 2 2. Nah, setelah kita rubah pecahan biasanya ini dalam bentuk penyebut yang sama, maka kita lihat 3 ditambah. Nah, setelah sama penyebutnya, maka pembilangnya kita bisa langsung jumlahkan. 3 ditambah 2, 5, penyebutnya tetap 6. Jadi 3 tambah 5/6 sama dengan 35/6. Jadi 1/2 ditambah 21/3 sama dengan 35/6. Selanjutnya yaitu penjumlahan desimal. Nah,
Untuk menjumlahkan bilangan desimal, kalian dapat selesaikan dengan cara menjumlahkan angka sesuai nilai tempatnya. Jadi untuk bilangan desimal, kalau kita mau jumlahkan, kalian harus perhatikan nilai tempatnya. Jadi yang satuan harus diluruskan dengan satuan, begitu juga dengan puluhan dan ratusannya. Begitu pula dengan tanda koma, itu pun harus disamakan. Nah, seperti contoh ini, 31,15 ditambah 3,45. Nah, untuk penjumlahan desimal, kita bisa lakukan cara bersusun pendek seperti ini, Kak. Ya, jadi nilai tempatnya kita luruskan. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, begitu juga dengan ratusan. Dan ingat, tanda koma juga harus lurus. Jadi disesuaikan nilai tempatnya. Nah, setelah kita cari dengan menggunakan cara bersusun pendek seperti ini, kita jumlahkan ke bawah. Dari mulai satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 5, 10. Nah, kita tulis 0, simpan 1 di atasnya. 1 tambah 1, 2, tambah 4, 6. Kemudian komanya kita letakkan 1 ditambah 3, 4, 3 tambah 0, 3. Oke, jadi 31,15 ditambah 3,45, hasilnya adalah 34,60. Selanjutnya penjumlahan persen. Nah, untuk menjumlahkan bilangan persen, kalian dapat selesaikan dengan cara menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Jadi, bilangan yang di depan tanda persen kalian jumlahkan, ya. Contoh, 23% ditambah 62%. Cara penyelesaiannya, 23 kita jumlahkan dengan 62. Ya, kemudian persennya kita taruh di belakang. Ya, 23 ditambah 62 sama dengan 85. Jadi 23% ditambah 62% sama dengan 85%. Selanjutnya, penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di dalam soal ada yang dicampur antara bilangan yang satu dengan yang bilangan yang lainnya. Jadi di dalam bentuk soalnya ada bilangan desimal dijumlahkan dengan pecahan campuran, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, kalian harus mengubah bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa semua, ya Kak ya. Jadi harus dirubah semua dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, setelah itu kalian samakan penyebutnya. Jika pecahan tersebut penyebutnya beda. Nah, setelah sama penyebutnya, kalian boleh jumlahkan kedua pecahan tersebut. Ya, kita langsung lihat contoh di sini. Hitunglah hasil penjumlahan 2,3 ditambah 1/1/5 dalam bentuk desimal. Kita lihat di dalam soal ini ada pecahan desimal dijumlahkan dengan pecahan campuran, ya. Nah, hasilnya yaitu disuruh ke dalam bentuk desimal. Ya, hasil akhirnya diminta ke dalam bentuk desimal. Maka caranya tadi kita perhatikan langkah-langkah yang tadi, ya. Pecahan campurannya kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, ya. 1/1/5. Nah, pecahan campuran kita rubah dalam bentuk pecahan biasa seperti tadi. 5 kali 1 ditambah 1, 6, kemudian penyebutnya 5. Ya. Kemudian setelah kita rubah dalam bentuk pecahan biasa, maka kita samakan penyebutnya, ya. 6/5. Nah, kita mau karena di sini diminta di dalam soal harus dalam bentuk desimal, kita lihat berarti ini 2,3. 2,3 ini kalau kita jadikan pecahan biasa itu adalah 23/5.
10. Ingat, satu angka di belakang koma berarti dia berpenyebut per 10. Maka 6/5 ini kita rubah ke dalam bentuk penyebutnya per 10 supaya bisa dijumlahkan nanti dengan 2,3 ya. Supaya menjadi penyebutnya 10, maka 6/5 ini kita kalikan dengan 2. 5 dikali 2 10, 6 dikali 2 12. 12 per 10 sama dengan 1/2. Jadi 2,3 ditambah 1/5, 2,3 ditambah, nah 1/5 nya ini kita rubah dalam bentuk desimal yaitu 1,2. Jadi hasilnya 2,3 ditambah 1,2 sama dengan 3,5. Oke, selanjutnya setelah penjumlahan kita akan belajar pengurangan ya, pengurangan pecahan. Nah, di dalam pengurangan pecahan juga sama, ada yang berpenyebut sama, ada juga yang berpenyebut beda. Oke, yang pertama kita bahas yaitu pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut sama ya, kita cukup mengurangi pembilang dengan pembilang, sedangkan penyebutnya tetap. Oke, sama seperti halnya penjumlahan tadi. Kalau dia penyebutnya sudah sama, maka kita langsung kurangi pembilangnya dengan pembilang. Ya, jadi 9/12 dikurang 4/12 sama dengan 9 dikurang 4/12 sama dengan 5/12. Selanjutnya yaitu pengurangan pecahan dengan berpenyebut beda. Sama seperti halnya penjumlahan, jika penyebutnya beda, kita harus cari dulu atau samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. Nah, setelah sudah sama penyebutnya, baru kita kurangi pembilangnya. Oke, langsung kita masukkan dalam soal. 6/7 dikurang 3/6. Cara penyelesaiannya kita lihat di sini penyebutnya berbeda, 7 dan 6. Nah, karena dia berbeda, maka kita harus cari KPK dari 7 dan 6. Kita lihat sini, kita cari KPK 6 dan 7. KPK 6 itu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 dan seterusnya. Kemudian KPK dari 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya. Ya. Jadi kita temukan setelah kita cari KPK-nya, kita temukan hasil yang sama yaitu angka 42. Nah, inilah yang akan kita jadikan patokan untuk penyebutnya, ya. Nah, kita ganti 6/7. Kita ganti penyebutnya ini ya menjadi 42. Maka 7 kita kalikan dengan 6 supaya menjadi 42. Kemudian pembilangnya juga kita kalikan dengan 6. 6 dikali 6 36. Begitu pula dengan 3/6. Karena penyebutnya 6, maka untuk menjadi penyebutnya 42, maka kita harus kalikan dengan 7. 6 dikali 7 42, 3 dikali 7 21. Nah, setelah kita rubah penyebutnya menjadi sama, maka kita langsung masukkan ke dalam soal. 6/7 dikurang 3/6 sama dengan 6/7 nya kita sudah rubah tadi menjadi 36/2. Kemudian 3/6 nya juga kita sudah rubah menjadi 21/2. Nah, karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa kita langsung kurangi. 36 dikurang 21/42. Hasilnya adalah 15/42. Jadi 6/7 dikurang 3/6 sama dengan 15/42. Jadi ini aja. Oke, selanjutnya yaitu pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Ya, seperti tadi penjumlahan pecahan campuran dengan campuran, ya caranya sama, ya.
Kalau pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran, kita harus merubahnya dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, cara penyelesaiannya 5 dikali 5, kemudian ditambah 3 per 5, kemudian 10 dikali 2 ditambah 1, kemudian 5 dikali 5 ditambah 3, 28 per 5, kemudian dikurang 10 kali 2 ditambah 1, 21 per 10. Nah, karena penyebutnya belum sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Kita lihat KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Maka penyebutnya kita ganti menjadi 10. Nah, 28 per 5. Penyebutnya adalah 5. Kalau kita mau ganti menjadi 10, maka kita harus kalikan dengan 2. 5 dikali 2 10, kemudian pembilangnya juga kita kali 2. 8 dikali 2 56. Kemudian 21 per 10, karena penyebutnya sudah 10, maka cukup kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya 21 per 10. Nah, setelah penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita bisa langsung kurangi dengan pembilang. 56 dikurang 21, hasilnya 35, penyebutnya tetap. Nah, hasilnya kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 35 per 10, kalau kita bentuk menjadi pecahan campuran adalah 35 per 10. Jadi 53 per 5 dikurang 21 per 10 sama dengan 35 per 10. Oke. Cara yang kedua masih pengurangan pecahan campuran dengan pecahan campuran. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini, ya. Bilangan bulatnya kita kurangi, kemudian pecahannya juga kita kurangi. 3 dikurang 1, 2, kemudian 24 per 30 dikurangi 10 per 30. Nah, karena pecahan 4 per 5 dan 2 per 6 nya ini belum sama, maka kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya 5 dan 6. KPK 5 dan 6 ini adalah 30. Maka penyebutnya kita ganti menjadi 30. 2 per 6 supaya menjadi penyebutnya 30, maka kita kalikan dengan 5. 6 dikali 5 30, kemudian 2 juga kita kalikan dengan 5. Jadi 10. Jadi 10 per 30. Kemudian 4 per 5 penyebutnya 5, maka supaya menjadi 30 kita kalikan dengan 6. 5 dikali 6 30, kemudian 4 dikali 6 24. Nah, setelah kita samakan penyebutnya, baru bisa langsung kita kurangi pembilangnya dengan pembilang, ya. 2 ditambah 24 dikurang 10, 14, kemudian 14 per 30. Jadi 2 ditambah 14 per 30 sama dengan 2 14 per 30. Jadi 3 4 per 5 ditambah 1 2 per 6 sama dengan 2 14 per 30. Selanjutnya pengurangan desimal. Nah, seperti halnya penjumlahan desimal, sama ya Kak ya. Untuk mengurangi desimal, kita juga harus menguranginya sesuai dengan nilai tempatnya. Jadi kita harus kerjakan dengan cara susun ke bawah seperti ini, biar lebih mudah ya Kak ya. Nah, untuk caranya sama halnya dengan tadi penjumlahan, cuma bedanya tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Ya, 2 dikurang 1 1, 8 dikurang 6 2. Ya, lihat komanya harus tepat, harus lurus ya. Kemudian 9 dikurang 1 8, 4 dikurang 2 2, 1 kurang 0 1. Jadi hasilnya 128,21. Jadi 149,82 dikurangi 21,61 sama dengan 128,21.
Baik, kita lanjutkan pengurangan persen. Ya, sama halnya dengan penjumlahan persen. Jika kita mau mengurangi bilangan persen, maka kita harus kurangi angka di depan tanda persennya. Jadi seperti contoh 75% dikurang 35% sama dengan 75% dikurang 35, maka 75 kita kurangi dengan 35. Hasilnya adalah 40%. Baru kita masukkan tanda persennya. Jadi 75% dikurang 35% sama dengan 40%. Oke, selanjutnya yaitu pengurangan berbagai bentuk pecahan. Hitunglah 6,8 dikurang 42% dalam bentuk persen. Cara penyelesaiannya seperti halnya kita harus perhatikan soalnya. Yang diminta soal hasil akhirnya dalam bentuk persen, maka salah satunya kita rubah dalam bentuk persen. Nah, berarti yang kita rubah adalah 6,8 karena 6,8 ini bentuknya adalah desimal. Oke, 6,8 dikurangi 42%. Nah, 6,8 ini kita rubah dulu ke dalam bentuk persen. Nah, 6,8 itu adalah 68/10. Kalau kita mau rubah dalam bentuk persen, penyebutnya harus berapa, Kak? Iya, harus 100. Nah, karena di sini penyebutnya 10, supaya menjadi pernya atau penyebutnya 100, maka kita kalikan dengan 10. 10 dikali 10 itu 100. Kemudian pembilangnya juga harus dikali 10. 68 dikali 10, 680. Jadi 6,8 kita ganti menjadi, kita rubah menjadi persen, yaitu 680/100 dikurangi 42% itu adalah 42/100. Nah, setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa kita kurangi. 680 dikurangi 42, hasilnya adalah 638/100. 638/100 sama dengan 638%. Jadi 6,8 dikurangi 42% sama dengan 638%. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, bagaimana jika di dalam soal itu ada dua variabel, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Nah, seperti halnya tadi ya, kita harus samakan dulu. Mau dirubah ke dalam bentuk apa hasil akhirnya? Nah, di dalam soal kita lihat hasil akhir yang diminta ke dalam bentuk persen. Jadi angka-angka di dalam soal ini yang belum dalam bentuk persen kita rubah dulu ke dalam bentuk persen, yaitu 1,2 dengan 1/4 ini kita harus rubah dulu ke dalam bentuk persen atau per 100. Nah, kita lihat dulu di sini 1,2 itu berarti kan 12/10. Nah, karena penyebutnya 10, supaya menjadi 100 maka 10 dikali 10, kemudian 12 nya kita kalikan 10 juga, hasilnya 120. Nah, sekarang 1/4-nya. Nah, 1/4-nya ini penyebutnya 4. Supaya menjadi 100, maka kita kalikan dengan 25. 4 dikali 25 itu 100. Kemudian 1 dikali 25, 25. Nah, setelah kita ganti menjadi per 100 atau persen, maka bisa langsung kita operasikan ke dalam bentuk soal tadi. 120/100 sama dengan 120%, kemudian 70% ditambah 25%, ya. Jadi 120 dikurang 70 ditambah 25, hasilnya adalah 75%. Jadi
1,2 dikurang 70% ditambah 1/4 sama dengan 75%. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika kalian belum bisa memahaminya, kalian bisa telepon ke Miss Dewi ya. Nanti Miss Dewi akan sampaikan lebih detail lagi bagaimana cara penyelesaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.